Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Reni dan teman-teman semua. Kelompok kami yang beranggotakan Immanuela Josephine dari kelas 11B, Maria Agustina Ilona dari kelas 11B, Firamanda dari kelas 11C, Salsabila Naisila dari kelas 11C, Brigita Leora dari 11I, dan saya sendiri, Rahel Olivia dari 11I, akan menampilkan hasil kolaborasi kami tentang transport membran lewat video yang kami buat dan akan kami tayangkan. Berikut video aslinya. Silakan disimak. Sebelum membahas tentang transport aktif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu transport membran. Transport membran adalah sistem transportasi atau pengangkutan zat atau molekul yang terjadi pada sel untuk memenuhi kebutuhan sel tersebut. Nah, transport membran ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada transport aktif dan transport pasif. Yang akan saya bahas adalah transport aktif. Transport aktif merupakan perpindahan zat melalui membran dan memerlukan energi berupa ATP untuk memompa molekul melawan gradien konsentrasi. Transport aktif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada endositosis, yang dimana endositosis merupakan proses membungkus molekul zat yang dipindahkan ke dalam sel dengan cara melipat membran sel. Lalu yang kedua ada eksositosis, yaitu proses pengeluaran zat-zat dari dalam sel akan berkumpul menjadi satu dengan dibungkus oleh vesikula yang berbentuk kantung yang kemudian bergerak mendekati permukaan sel. Nah, untuk selanjutnya itu ada transport membran aktif. Transport membran aktif ini merupakan proses membungkus molekul zat yang dipindahkan ke dalam sel dengan cara melipat membran sel. Membran sel yang terlipat akan membentuk kantung kemudian terlepas dari bagian luarnya, kemudian membentuk vakuola endositik. Nah, transport membran aktif juga merupakan gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluarnya sel melalui membran. Contohnya, transport aktif termasuk pengambilan glukosa di usus pada manusia dan penyerapan ion mineral ke dalam sel-sel rambut akar tanaman. Nah, kenapa sih transport membran aktif membutuhkan energi? Nah, transport membran aktif itu membutuhkan energi karena jika ada dua ion kalium yang masuk ke dalam sel, maka satu ion kalium harus dipaksa untuk keluar dari sel. Inilah alasan mengapa transport aktif membutuhkan energi, karena jumlah ion kalium harus selalu lebih tinggi dibanding dengan jumlah ion natrium. Contoh transport ion sendiri ada tiga, yaitu pompa ion, endositosis, dan eksositosis. Contoh dari pompa ion sendiri adalah pompa natrium dan kalium yang digunakan untuk memindahkan molekul keluar dan memasuki sel. Sementara contoh dari endositosis ada amoeba yang memakan zat lebih padat dan transport zat pada sel darah putih, makrofag hati, epitel usus, dan sel akar tumbuhan dengan zat yang cenderung padat atau lebih besar. Dan contoh dari eksositosis sendiri berupa proses pengeluaran molekul besar dari dalam sel seperti enzim, glukosa, hormon, protein, dan juga limbah yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh sel. Biasanya berupa keringat ataupun feses. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang transport pasif. Transport pasif merupakan jenis transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak membutuhkan energi untuk melalui membran plasma. Transport pasif bisa terjadi apabila terdapat perbedaan konsentrasi antara dua zat atau larutan. Susunan dan struktur membran sel terdiri atas 50% lemak dan 50% protein, menjadikan organel sel ini memiliki sifat semi-permeable atau selective permeable, yakni hanya bisa diukur melalui air dan zat tertentu yang larut bersamaan, menjadikan ia berfungsi sebagai pengatur gerakan materi atas transportasi dari dan keluar sel. Dalam transport pasif, zat yang ditransportasikan adalah zat-zat non-polar, seperti glukosa, air, dan oksigen. Zat-zat polar akan sulit melewati membran sel karena membran sel salah satu pembentuknya adalah lemak. Sistem transport pasif terdiri atas difusi langsung, difusi terbantu, dan osmosis. Untuk mekanisme transfer pasif yang pertama adalah difusi. Difusi ini merupakan peristiwa mengalir atau terjadi perpindahan suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi di dua larutan disebut dengan gradien konsentrasi. Difusi akan terus terjadi sampai semua partikel tersebut keluar secara merata atau mencapai kondisi kesetimbangan yang mana perpindahan molekul tetap terjadi meskipun tidak ada perbedaan konsentrasi. Lalu yang kedua ada osmosis. Osmosis ini merupakan perpindahan air atau zat pelarut dari larutan yang bertingkat rendah atau yang disebut dengan hipotonik ke larutan tingkat tinggi atau yang disebut dengan hipertonis melalui membran semi-permeable tanpa bantuan energi. Lalu yang terakhir ada difusi terfasilitasi. Difusi terbantu ini merupakan transfer pasif difusi yang membutuhkan bantuan dari protein, seperti misalnya enzim.
Contoh dari transfer pasif ini melalui difusi terbantu dapat ditemukan pada bakteri E. coli. Apabila dipindahkan ke medium yang mengandung laktosa, maka bakteri itu pada metabolismenya akan menurun. Selanjutnya adalah contoh transfer pasif. Masuknya oksigen dari paru-paru ke seluruh darah saat manusia menghirup nafas, konsentrasi oksigen lebih tinggi pada alveolus di paru-paru daripada di sel darah merah. Oleh karena itu, oksigen meninggalkan alveolus dan memasuki sel darah merah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kami menjelaskan. Nah, setelah ini kami akan memperlihatkan hasil praktik kami di sekolah tentang telur asin asam manis berbumbu dengan tujuan untuk memahami lebih lanjut konsep transportasi zat lewat membran sel. Selamat menyaksikan.